kita terus terang saja, meskipun dia sudah mengatakan awas nanti kalian ya itu yang nuduh saya pengkhianat, kita nggak akan mengatakan itu kalau tidak ada kemudian indikasi dia melakukan itu. Kalau saya berani mengatakan laporkan saya Rismon, kamu adalah pengkhianat. Ayo. Dulu saya kamu penipu kamu bilang kamu punya ijazah waktu istrimu ngomong. Pernah ada komentar bahwa ijazahmu Rismon palsu, istrimu ngomong apa? Udah ada komentar duta besar Jepang mengatakan asli. Mana? Emang kamu betul-betul kamu bikin malu orang Batak kamu. Wih. Tapi Iya. Kalau itu di Jepang berarti laporannya harus ke Polda Yamaguchi. pakai bahasa Jepang loh Pak laporan. Ya, Nihongo wa Musukashi desu gitu. Wah, Ya kan? Tapi kalau surat kematian itu nggak bisa Pak. Kedutaan besar Indonesia juga dirugikan. Oh iya. Iya. Kematian itu bikin masalah. Ya. Yang bikin masalah paling besar sama dia surat kematiannya. Ya, watashi wa Indonesia no keisatkan. Saya polisi Indonesia. Oh itu Mon, dengerin nih bahasa Jepang asli nih Mon. Kesatsu ya, Pak ya? Iya. Saya tanya Pak Arisman nih. Iya. Nihongo wa nanda kan? Jawab. Mungkin bisa dijawab Pak Arisman. Iya gitu. Kalau saya ada yang saya mau tanya ke Rismon ini. Apa itu? Aidang Mailaho, nggak malu kau gitu. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada maskotnya. Sebentar, kok maskot? Maskot di tempat kami manusia kotor. Oh gitu ya. Itu si Rismon itu Rismon Oke. maskot. Rismon maskot. Rismon maskot. Manusia kotor. Siap. Dan bersama saya siapa lagi kalau bukan Pak Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ugroseno. Selamat malam Bapak. Anak ya, sedikit patroli lah. Luar biasa. Jadi malam hari ini kita sengaja ngobrol karena apa? Karena sekitar 2 jam yang lalu ada tayangan ini di akademi yang kemudian muncul, tapi malah kalau menurut saya tetap kasihan pada yang bersangkutan karena justru dia itu malah tidak kemudian membuat simpati masyarakat, tapi malah makin membuat antipati dan menyerang Pak JK. Iya. Itu loh. Jadi Pak Janes, yang tadi saya lihat adalah sebelum saya ke Pak Ugro ya. Pak Ugro maaf, kayak ke Pak Janes lah. Itu justru dia tuh malah menyerang Pak JK dan malah kayak menyalah-nyalahkan gitu loh. Iya, dikira si JK itu dikira JK itu sama dengan Jokowi diserang. Bahaya loh. Iya. Ini satu nih laporan Yusuf Kala itu JK Yusuf Kala Sylvester itu tidak lolos kan? Iya. Kamu lebih dari situ Rismon. Lihat aja. Harusnya kamu minta maaf. Jangan nantang. Semacam kayak menantang kau. Memang siapa sih kamu? Orang udah mati hidup lagi. Zombie. Kamu kan zombie Rismon. Iya. Zombie. Saya boleh katakan itu karena kamu udah mati. Kalian bisa hidup lagi berarti zombie. Ada surat kematian. Kamu bohongin Yesus Tuhan itu, kamu bohongin. Yang membuat mati seseorang cuma Tuhan Allah doang yang membuat. Kamu bohongin Tuhan, bikin pernyataan udah mati. Bahaya lo kamu lo. Iya. Kalau ada pasal pembohongan Tuhan kena kamu. Kena ya. Jadi intinya teman-teman semua ya, barusan sekitar 2 jam lalu ya, si Omon ini bikin klarifikasi. Tetapi klarifikasi itu sok pakai bahasa teknis yang seolah-olah canggih, seolah-olah tinggi. Tapi khawatirnya nanti bahasanya salah, nanti nyebut ini ke speaker lagi ya. Ini mikrofon ini Mon. Bukan speaker, masa dia bilang ini taruh speaker di sini. Ini mikrofon ini. Dan kemudian dia justru apa? Dia menjelaskan atau tidak menjawab atau tidak membantu tentang laporan dirinya yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ya beberapa hari yang lalu. Tapi justru dia ingin kemudian menggunakan alibi dan membelokkan dengan tes, bahkan menantang. Kalau kemudian dia tidak terbukti, maka dia akan melawan balik. Pak Ugro, kayak gitu terus kemudian dia nantang lawan balik gitu tuh gimana itu katanya? Ya, begini sebetulnya orang yang nantang itu biasanya adalah orang yang merasa bersalah. Loh, oh gitu malah. Iya. Iya. Kan menantang merasa bersalah. Iya. Kalau dia merasa benar, dia tidak menantang, dia diam. Baik. Seharusnya dalam laporan Pak Yusuf Kala tadi, ya kan, Pak Rismon sebagai yang muda kembali kepada jati dirinya seperti dulu yang Pak Rismon saya kenal dulu. Tapi kalau dia menjadi jati jadi salah dong. Karena jati itu adalah DJ anak yang ngaku-ngaku jenderal itu. Itu namanya jati itu. Itu ngomongannya jelek banget Pak. Jangan bilang jati lah gitu. Jelek lah gitu ya. Gitu. Jadi dia harus kembali kepada karakternya Pak Rismon yang asli. Tuh. Ya kan? Saya tahu bahwa budaya Melayu itu dengan budaya Jawa hampir sama. Siap. Ya kan? Malah kadang-kadang lebih tinggi budaya Melayu. Nah, disitulah saya ingin mengharapkan Pak Rismon lebih bagus datangi Pak Yusuf Kala, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak usah menantang-nantang Pak Yusuf Kala seperti itu. Kan
penjelasannya bagus sebenarnya. Ini aku Iya. objektif loh Mon ya. Iya. Penjelasan soal itu AI, itu pakai generated AI, terus bahwa itu bisa dibuat. Tapi kemudian jangan kemudian malah membalik. Kemudian awas kalau nggak terbukti Anda yang menuduh saya pengkhianat, lu kok malah belok ke situ. Itu siapa yang mempolitisasi malah dia kan. Justru Pak Rismon ini sampaikan Pak Yusuf Kala, Pak, Mm-mm. dengan laporan Bapak ini sekarang saya sedang meneliti tentang dugaan orang bahwa itu adalah saya, padahal Ya. bukan saya. Betul. Nah, dia sampaikan saya butuh waktu 2 bulan, nanti akan saya sampaikan informasi tentang siapa dia sebenarnya, Nah. saya atau bukan itu. Betul. Nah. Kan dia mengaku korban. Iya. Gitu ya. Nah, kalau mengaku korban di situ, kemudian dia justru membantu Ya. Pak JK, itu kan malah bagus. Ya, dia membantu Pak JK untuk Ya. menemukan siapa yang membuat itu. Nah, itu. Kira-kira Pak Janes, siapa yang membuat itu? Kalau itu jelas walaupun AI, tapi kan ada pembuatnya, ada orangnya. Ya, AI, salah ngomong dulu saya. AI itu kan ada pembuatnya. Kan polisi tinggal melihat kok mencari Sambil makan jenang mubarak ya? dodol. Ah, itu Ini tuh namanya otaknya si Rismon, otak dodol. Oh, tak dodol. Baru lagi nih dari Pak Janes. Dodol itu. Ya. Lah. Makan otaknya si Rismon kita. Ini yang bawa Pak Bro tadi ya. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Bro. Bawa juga. Jadi Ya. gini, kalau masalah itu Ya. si Rismon pakai ngotot-ngotot, benar kata Pak Ugro. Orang yang bersalah sok-sok membela, kalau teriak, wah bukan saya, bukan saya. Padahal pas dicabut nanti kukunya, benar Pak saya Pak. Iya, iya. Emang ada pencabutan kuku? Oh biasa itu kalau di bagian, kalau memang udah betul-betul polisinya bandel nih, mau diperiksa bandel bang, nggak mau Sambil diinjak kaki meja gitu ya? tapi senyum polisinya, oh, bilang begitu dong. Baru dicabut nanti kukumu Rismon, baru kau ngaku. Kenapa kamu mengatakan bahwa bukan saya, bukan Aye? Pak Paling Janes. tidak kamu tahu siapa yang mengajari kamu yang baru-baru ini channel ini mengatakan penantang JK siapa? Jangan-jangan langsung Jokodo, udah ada telepon langsung kau sama Jokodo kan? Bisa jadi loh. Iya, iya, iya. Pak Janes, Ya. kalau Pak Janes disuruh bikin AI seperti itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi jadi monyet, jadi Rismon, barisan monyet. Iya, iya, Oh iya. iya iya. iya. Tapi Pak Bro, kalau secara dari sisi kepolisian, mudah kan sebenarnya untuk mencari, men-tracing itu pembuatnya siapa gitu ya? Ya. Nggak susah kan sebenarnya? Dengan teknologi sekarang, Ya. dengan ahli-ahli IT yang ada sekarang, sebenarnya pembuktian melalui teknologi informasi dan komunikasi melalui IT ini Nih, saya lagi ya. itu lebih mudah Betul. dilakukan Dilacak. ungkapannya Iya, mudah. iya. Iya, ngelacak ya. Ya, jadi artinya gini teman-teman semua. Kita terus terang saja, meskipun dia sudah mengatakan awas nanti, kalian ya, itu yang nuduh saya pengkhianat. Kita nggak akan mengatakan itu kalau tidak ada kemudian indikasi dia melakukan itu. Kalau saya berani mengatakan, laporkan saya Rismon, kamu adalah pengkhianat. Ayo, pengkhianat dalam perjuangan ini. Kamu menulis, hei, Tito, kamu bangsat, kamu ngomong gitu. Ternyata kamu yang bangsat. Gitu ya. Bangsat kamu, penipu kamu. Kamu bilang kamu punya ijazah waktu istrimu ngomong. Pernah ada komentar bahwa ijazahmu Rismon palsu, istrimu ngomong apa? Udah ada komentar duta besar Jepang mengatakan asli. Mana? Emang kamu betul-betul kamu bikin malu orang Batak kamu. Wih. Tapi tadi pemirsa bener loh ya. Ketika Pak Janesi ngomong soal istri, kita ngomong kita kangen loh sama Mbak Vivian. Mana Mbak Vivi? Kangen. Oh nggak kangen. Loh kalau saya kan biasanya Pembohong itu. Sama-sama siaan. Bukan masalah itu, jangan bawa ke situ ya. Saya nggak mau tahu. Pernah dia ketemu dengan salah satu ibu Yuni baru parangin-angin. Hah? Ditanya, berapa anakmu? 2. Kau bohong itu, kau bohongin Vivi. Terus terang aja aku marah sama kamu. Oke. Gak benar, kamu tuduh kami pencuri. Ya. Tapi kalau saya mau laporkan kamu habis kamu. Gitu ya. Tapi Saya kira kamu orang benar, saya bisa. Ini jujur aja, Bapak ini yang melarang saya melapor kamu. melarang janganlah sesama waktu itu kan waktu Iya. itu kan kita masih sama berjuang. Ada pasalnya, Anda menghapus saya dari grup WA. Apa alasannya? Itu membuat saya tersinggung. Ya. Ternyata alasannya kamu tuju kami pencuri buku. Ternyata kamu pencuri nyawa. Kau curi nyawa suamimu. Kau bikin pernyataan bahwa suami saya sudah meninggal hanya untuk menghindarkan pembayaran uang. Oh, Ngeri kali Pak Janes. kali kau. Iya, padahal tadi itu ya Pak Ubro. Saya tuh mau bilang kita tuh kangen nih sama Mbak Vivi. Udah lama nggak kelihatan gitu ya. Iya. Malah sekarang muncul. Jangan habis pakai sepatu zaman dulu pakai bulldog itu aja dipakai. Sepatu-sepatu yang kulit-kulit itu udah nggak zaman itu. Tapi sebenarnya adalah kan ya anu juga ya Pak ya. Kenapa bisa ada muncul waktu itu kan Bapak sebenarnya juga
ikut membela sebenarnya. Ya. Nggak bisa ada pelaporan surat kematian itu kecuali di Polda Yamaguchi gitu kan? Iya, jadi Iya, kalau- itu dulu Pak. kalau Pak Rismon ini sebelum mengambil langkah dengan RJ, Ah. ya kan, konsultasi dengan saya, Ya betul. pasti kan saya tanya Ah. yang sebenarnya bagaimana, Mm. perbuatan apa, peristiwa apa, di mana, kapan, ya kan. Tapi Nggak perlu panik dia ya kan gitu. Iya. Kalau itu di Jepang, berarti laporannya harus ke Polda Yamaguchi. Wih, pakai bahasa Jepang dong Pak laporan. Iya, Nihongo wa musukaji desu gitu. Wah, ya kan? Tapi kalau surat kematian Sinan. itu nggak bisa Pak. Kedutaan besar Indonesia itu dirugikan. Oh iya. Iya. Kematian itu bikin masalah. Iya. Yang bikin masalah paling besar sama dia surat kematiannya. Ah, Ya, makanya surat Tapi- kematian kan dibuat di mana nih? Betul. Pembuatnya nih. Iya. Tapi digunakannya kan di Jepang. Ya, ya, Nah, jadi pengguna tadi yang menggunakan tadi di Jepang tadi yang kena Ya. dulu. ya. Tapi Indonesia dirugikan juga Pak. Ya. Oh, iya. Pembuatnya ketemu di situ. Oke. Ya. Nah, pokoknya udah mati lah dia. Ya, Jelas. Ya. tapi supaya apa pemirsa ingat ya gitu atau pemirsa tahu, pemirsa Roy Suryo Official dan Sentana Podcast ini, kenapa beliau tadi bisa mengucapkan bahasa Jepang? Ya, Karena pernah bertugas Ya, tahun berapa saya- itu Pak Udo? Saya dulu tahun 92 sekolah di kepolisian Jepang itu 5 Oh, bulan. asli nih. 4 bulan aja ya. 5 bulan. Jadi benar-benar bahasa Jepang itu ya Iya. minimal untuk bicara sehari-hari. Iya. Kita belanja itu bisa menggunakan bahasa Jepang. Saya tahu ya bahasa Jepang. Arigato. Arigatou gozaimasu. Loh, ini lumayan. Soalnya kan ada yang di rakyat bersuara waktu itu diajak ngomong bahasa Jepang, kan. Yes, it's me. Iya, it's me. Itu jawabannya gitu. Yamato. Kita. Waktu Mas Siapa namamu? Yamato. waktu Pak Risma saya ajak bahasa Jepang dikit, Hah? watashi wa Indonesia no keisatsukan lu, Hah? dia nggak jawab. Loh, makanya kan lucu kan. Iya, di situ. Makanya saya kaget. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita ini live malam-malam ya. Dan ini luar biasa ya. Subuh. Belum subuh Pak. Masih malam, masih dini hari. 500 sudah yang nonton. Yang benar Terus. Sentana. Kita berapa? 100. Lumayan. Oh, kalau 500 berarti sudah mendekati penontonnya si Omon tadi. Ya, penonton videonya Rismo terbaru tadi 600 sekian ya totalnya. Ya. Iya betul. Coba kalau saya bilang ke staff ini. Seandainya benar kata Pak Ugo, sih dia tahu konsekuensi aja, gentleman aja. Iya. Saya memang mengatakan itu karena apa? Karena untuk menghindarkan biaya. Oke. Kasih tahu aja. Ya Yamaguchi saya Pak, paling nggak ada yang nuntut itu. Iya, iya. Mau ngapain ya? Termul itu kejar sampai ke Jepang. Yamaguchi, walaupun dia nggak bisa kecuali Yamaguchi yang dirugikan. Baru melapor. Itu. Langsung kepanikan, ketakutan gara-gara si Girsang itu. Si Girsang itu siapa itu? Ya. Ditakut-takutin kau. Takut-takuti katanya Pak. Makanya. Pak Rismon itu Ya. dugaan jatuh dari Yamaguchi kemungkinan besar tidak ada. Oh. Ya. Tapi tidak menyelesaikan pendidikannya kemungkinan iya. Ya. Karena kumannya kencang-kencangnya 3 Ya. tahun udah di. Oh. Kan dia kembalikan Bapak Yen sih di situ ya. Iya. Karena dia tidak menyelesaikan itu. Memang ada Ian Pak. Ian ono duite. Ya. Yang iso balik ke. Ini ramah. Lain lagi itu. Ya, toh. Ya, jadi ya wah luar biasa. Terima kasih untuk penonton di Sentana yang sudah di atas 500. Iya katanya. Beneran Penonton 550. penonton yang ada di Roy Suryo Official memang baru 100. Oh, tadi akan pertanyaan. Buku Roy Suryo kapan terbit? Insya Allah dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Insya Allah. Ada yang Ya, gitu. bilang gini, Apa? saya mau kirim donat buat minum kopi. Wih, waduh. Wah, Makasih. iya terima kasih ya. Buku-buku itu jangan ada yang dibakar ya. Itu buku sejarah itu. Loh iya itu buku Iya. Sojaro. Iya Sojaro. Jangan-jangan nanti 50 tahun lagi dicari seperti bendera revolusi. Oh iya. Tapi ada teman saya bukunya di air keras. Kayak apa? Daripada air keras ini semua lebih bukunya air keras katanya. Ada deh. Air keras tuh anu apa? Rumus kimianya apa, Pak? Rumus kimia. Itu sulfat. H2SO4. Nah, asam sulfat berarti ada hubungannya dengan si ngantuk lagi. Nah, ya. Bukunya ini semua di air keras. Iya, waduh itu lucu banget itu. Jadi insya Allah itu ya kalau bukunya akan terbit ya sebulan Juni memang tetap Gibran Black Chapter. Ya, jadi bagian atau chapter yang gelap dari Gibran. Itu Pak. Sisi gelap ya. Sisi gelap dan itu tetap menggunakan data-data yang memang waktu itu saya berikan kepada Respon Ya. pada buku Gibran Endgame. Nah, Ya. jadi Gibran Endgame itu tidak salah karena Gibran Endgame itu adalah catatan tentang riwayat pendidikannya Gibran. Ya. Ketika waktu itu saya ke Sydney sama Pak Agus Yunanto Ya, ya. dan kemudian kita mendapatkan banyak data BTS Insights ya dari University Technology of Sydney, kemudian ketemu dengan profesor
Meskipun Profesor itu memang bukan dari UTS, memang. Siapa yang bilang Profesor Zil itu dari UTS? Tidak. Tapi beliau ada profesor yang mengajar di beberapa kampus di Australia. Kemudian ketemu juga dengan 5 lulusan dari UTS pada tahun 2006, yaitu tahun angkatannya Gibran. Dan mereka itu Tahun angkatan kita tahun Gibran kursus. tahun Gibran kursus, tapi ternyata tidak mengenal Gibran. Iya, Nah, itu. itu Tahun kuliah si Gibran tahun 2006 itu kursus bahasa Inggris bahasa Inggris Australia. dan hanya 6 Tapi bulan. nggak dulu itu bahasa Inggris nggak lulus juga. Oh ya, Tapi saya penasaran deh. iya iya iya. Kira-kira ada nggak ya orang Jepang ya apa maksud saya orang Indonesia di Jepang yang kenal Rismond waktu dia di Yamaguchi. Kalau orang Indonesia yang di Jepang di Inggris dulu yang kenal saya banyak. Oke. Kira-kira ada ya 50 sampai 100 lah. Ini mau ada yang sombong nih. Jadi Michael Sinaga ini Sentana itu sebenarnya tadi mau ngomong kalau dia dulu juga pendidikannya di Inggris loh gitu. Tapi kalau masalah di Yamaguchi banyak yang kenal sama dia sama si Rismond, tapi sekarang udah pada almarhum. Wih, Udah ikut-ikut dia karena Rismond orangnya nongol nih, orangnya karena nongol. Rismond udah almarhum. Mau sampai Saya ganti dulu. Orangnya nongol nih. tukeran sebentar. Iya, tapi beneran ini. Saya mau cerita. Ya, ya, kan? gimana? Mungkin penonton ini banyak yang kenal juga dengan orang yang mau saya sebut ini. Oh, siapa? Dulu waktu saya di Inggris, Ah, ketua PPI-nya Persatuan Pelajar Indonesia iya di sana. namanya Valdo Maldini. Weh, PSI. tahu kita Valdo. Tahu, Pak? Tahu. Karena nyalonnya di Tangerang. Iya, Kemarin tahu lah. tahu Dulu PAN. mau jadi wali kota. Ya, dulu PAN. Kemudian sekarang di Partai Sembari Jasa itu. PSI ya. Ya, partai yang simbolnya gajah. Ah, Gajah yang gak punya ijazah. Oh, besok ada yang menonton videonya Valdo komen. Ah. Kenal Michael Sinaga enggak? Oke. Yang dulu di KBRI. Nah, saya dulu di KBRI, Pak. Sekolahnya di KBRI. Saya dulu habis kuliahnya udah lulus kuliah, saya kerja di KBRI. Wah, ini berarti beneran. Ya, jadi saya pengen tahu ada nggak PPI Jepang Ah. atau PPI Yamaguchi kayak apa kayak Oke. minimal 10 orang 15 orang Wah, pasti ada. kenal lah, ya tak? Pasti ada dong. Memang Ya. kalau kita ke Yamaguchi, Ah, universitas di sana, ya. begitu bertanya tentang nama Rismond pasti tidak dikenal. Kenapa, Pak? Kenapa di- Bapak bisa yakin? Iya, karena di Jepang namanya bukan Rismond, Risumono. Oh, Risumono. Oke, Risumono ya. Orang Jepang kan nggak bisa bilang Rismond, Iya, nggak bisa. Karena ada suku katanya tuh panjang-panjang gitu. Tapi Risumono Onegaishimasu. Oh. Saya di sana Hah? Uguro Seno. Oh, Guru Seno. Wah, kayak kita pesan makanan Jepang dong. Iya. Iya kan? Iya toh. Kalau nama saya apa ya? Maikuru. Maikuru. Michael. Shinogudu. Wah. Ya kan? Michael Sinaga. Ya kan? Royu Suroyo. Wah, gitu kan. Iya, asal jangan jadi Royko aja, Pak. Wah, kalau Royko itu umum makan. Wah, itu harus bayar tuh. Oh iya, harus bayar tuh kalau sudah cekel. Kalau ke Sentana nggak apa-apa. Iya. Ntar lain kali aja iklannya. Live-nya udah tambah belum di RS official? Berapa? Tapi intinya, Wih, Pak, lumayan. sebenarnya yang sekarang ingin diketahui masyarakat, Nah, Pak Roy Suryo takut nggak kalau Rismond benar-benar melaporkan? melaporkan Nanti kesabaran saya habis. Kalian yang mengatai saya pengkhianat akan saya laporkan semua. Pak Roy takut nggak dengan kata-kata itu? Emang mau siapa yang mau melaporkan? Dia. Iya, Rismond mau melaporkan. Bagus. Kalau mau melaporkan bagus. Ya gitu. Iya, malah semakin jelas saya terbuka. Ya. Makin kan dia menjelaskan di video ini ya. Itu mengambil source dari videonya dia katanya yang pakai yang satu-satunya hitam ya, pakai baju pink. Maksudnya para bohirnya dia ya, tolong belikan jas. Oh, Ya. alah. Dia cerita jas yang hitam cuma satu. Ya. Tapi bajunya itu. Nah, itu kan malah semakin membakar gitu. Kenapa dia tahu kapan itu apa video source-nya? Itu justru bagus. Itu justru bagus untuk kepolisian nanti membongkar oh itu source-nya ini. Nah, kemudian dari source itu dia bisa cerita pembuatan siapa, kemudian apa, dan dia kan bisa cerita dari setidak-tidaknya video itu dibuat setelah video dia menggunakan jas hitam itu muncul. Oke. Malah bisa membantu kepolisian. Kenapa tidak? Kira-kira kalau Pak Roy besok ada nih Nah, AI-nya Pak Roy beredar. Ah. Ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, ah, tidak dikenal, membuat AI-nya Pak Roy ngomong sesuatu. ah. Ijazah Jokowi asli, misalnya begitu. Ini sambil minuman yang terkenal. Ini minuman Medan ini. Ini sembari nyindir Rismond ini ya gitu karena ini badak Asli Siantar. asli Siantar dan yang ada badaknya loh. Bukan Gitu. gajah ya. Iya, kalau gajah itu banyak jasa. Saya tertarik minum ini karena Pak Ugro tiba-tiba tadi tertarik pesen badak. Kenapa Pak? Pesen badak. Mengingatkan pada dulu. Ya, waktu tempat Kapolda Bapak. Sumatera Utara, Oke. hampir tiap hari minum ini. Oh, hampir tiap hari minum badak ini ya Pak? Iya. Ini kalau di Jogja juga ada.
namanya Sarsaparilla. Oh ya, Ah. tapi nggak merek ini dong. Oh enggak, sebenarnya bukan Sarsaparilla, itu pabriknya ada di Jalan Dagen. Kenapa ada di Jalan Dagen? Ya Orion. Di Jogja di Jalan Dagen. Karena Jalan Dagen itu ada sekolah saya dulu. Namanya Sekolah Dasar Netral. Nah, terus pasti kita apal tempatnya sekolah di mana. Ya. Kayak tadi saya datang di halal bihalal ya gitu di Kafispol Gama, keluarga alumni Visipol UGM. Wah, ketemu juga dengan Heru Subagio, ketua Kagama Cirebon. Dan kemudian kita ngobrol tadi Pak Ubro. Joko Widodo nggak? Kan dia Kagama juga. Mana berani dia datang. Dan tadi tuh halal bihalal beneran. Kita datang, Mike, itu sudah langsung kenal, sambil pukul, sambil tabok-tabokan gitu ya. Lu makin ini aja. Iya, gitu. Terus nggak ada anunya Pak, nggak ada batas-batas ya gitu. Gimana Pak? Saya kira gini, Ya, Arismon ini kan dulu katanya tidak hobi membuat laporan polisi ya. ya. Kenapa sekarang jadi hobi gitu? Nah, ini menarik gini. Ini hobi baru kan gitu? Ya, analisisnya kenapa Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Dia tidak punya kepercayaan diri sendiri. Dan itu bukan identitas dia, bukan karakter dia. Berarti ini ada yang menyuruh dia membuat laporan polisi. Oh gitu ya. Ya, makanya kalau saya bisa ambil Inilah analisis polisi itu kayak gini nih. Cepet. janganlah membiasakan diri sedikit-sedikit laporan polisi. Nanti ditanya laporan polisi kok sedikit-sedikit. Ya betul. Jangan bikin laporan kok sedikit ya. Iya. Gitu. Dikit-dikit lapor ya. Tapi sebenarnya sama. Ada sahabatnya Mas Michael ini, ya yang sukanya juga bikin laporan. Oh, Inisialnya AI. AI. Iya. Itu siapa aja dilaporin barisan ngelaporkan Mas Michael. Iya, jadi kalau itu saya bingung ya. Kenapa tiba-tiba Rismon dan teman-temannya itu sekarang senang sekali bergaul dengan Rasman. Wih. Rasman Nasution. Oke, run. Ya, Ran. Rasman botak. Loh. Oh, Enggak. ya memang dia botak sih, tapi iya. apa apa lah. Rasman gondrong salah. Oh, salah Pak. Ini Pak Janes ini mukanya nggak ada, suaranya ada aja lucu. Lucu apalagi. Iya, apalagi mukanya ada. Iya. Ini dibikin ada komentar. Ah. Rismon pantasnya merek sepatu. Loh. Ini ada. Oh gitu ya. Barang sepatu kenapa? Rismon injak-injak. Oh, dia injek-injek ngeri kali. Janganlah Iya, kasihan lah. Iya. Kalau dari kemarin komentar ke saya, Rismon sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa Rasman pula. Aduh, gila. Aduh. Kalau ketimpa tangga mungkin luka-lukanya Oke. dikit ya. Iya. Kalau ketimpa Rasman benyek lah. Habis, ya kan? Lucu. Tapi tadi Benyek bonyok, tapi bodo tadi amat teman lah. yang namanya IA itu kenapa senang lapor-laporin loh? Bahan aja, hanya keluarin dari WA group itu Dilaporin. coba pemirsa sekarang masuk akal nggak? WA group yang isinya nggak lebih dari 3 orang, hanya sekitar 20-an. Tiba-tiba ada satu dibikin keluarin. Dilaporkan yang ngeluarin adminnya. Dia juga keluar kita. Loh, padahal Oh, dia iya, juga gitu, keluarin Pak. yang lain. Jadi di meja ini banyak korban AI ya. Oh iya. Iya. Sebelumnya kan dia keluar kita di luar. Ah. Ya, jadi kalau kita cerita pendana, sebenarnya salah satu pendana yang saya bongkar itu di Rakyat Bersuara. Coba nonton lagi. Gua jadi promosiin iNews nih. Aiman harusnya ini Jadi gua nih. namanya IA itu apa? Artificial exam. Arrive exam. Arrive Itu exam. datang. Exam nggak tahu lah. Iya. Iya. Jadi waktu saya di Rakyat Bersuara, saya kasih tuh video, Pak. Oke. Saya kasih Dari video dalam bis, dari dalam bis, bahwa videonya. di bis pulang dari Solo, dari menggeruduk rumah Jokowi, Oh, mereka cerita, Bang Egy itu mau dikasih 350 juta. Ya kan? Iya. Tapi dia hanya cerita mau dikasihnya. Beneran dikasih apa enggak? Nggak diselesaikan ceritanya itu. Iya. Mungkin nggak dikasih, mungkin dikasih, saya nggak tahu ya. Tolong arrive exam ini ya, sampai selesai gitu ya. Karena kemarin pas ditanyakan di Rakyat Bersuara, gitu dia. Pak, Jadi nggak Bro. jelas. Kalau penyidik sebenarnya dengar ada orang sudah ditawari gitu kan sebenarnya sudah ada mensreanya Pak gitu. Udah ada niatnya. Itu kalaupun belum diterima itu sudah bisa termasuk menerima nggak gitu? Ya sebetulnya itu antara Indikasi. peristiwa biasanya pemerasan atau penyuapan. Iya. Kalau dia diberi penyuapan, Ah, seharusnya melaporkan rencana penyuapan itu ya. melaporkan kepada kepolisian. Oke. Pak, ini mau ada penyuapan gitu loh. Iya, Jadi iya, naga. iya. Tapi itu jarang terjadi lah. Kalau Iya. penyuapan itu biasanya
insidente langsung diberikan. Iya, 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 iya. Tapi kalau pemerasan, nah berarti yang aktif yang meras. Betul. Nah, yang diperas ini lapor pada polisi bahwa saya mau diperas Pak seperti itu. Tapi kalau berkaitan Kalau ini dengan katanya Pak, Ah, katanya seseorang ini tengah malam nomor tidak dikenal menelpon dia. kok diangkat? Makanya saya juga Makanya malam-malam kalau nomor tidak kenal diangkat. Iya, biasanya kan itu nagih utang. Terus kalau nomor nggak kenal terus kasih save dokter Tifa gitu. Wah, itu si Andi Aswan ya. Itu si Andi Aswan Itu gitu. lain lagi itu ceritanya. Itu nomor nggak dikenal dikasih nama dokter Tifa. Iya Ngaco betul. banget itu. Jangan yang nelpon Arif Iksan tuh dokter Tifa juga. Nah, betul itu ngaco itu. Ada. Dokter Tifa alias Ade Armando. Iya, iya, iya. waktu dinyatakan Alias lah itu. dokter tipe palsu kan banyak yang Oh, ada juga dia. Oh, Wah. ternyata Rismon di balik akademi Saingan sedang kita. online. Iya, iya, iya. Waduh luar biasa. Jangan-jangan dia online karena kita online. Bagus. Iya, gitu. bagus ini. Jadi, Iya, komunikasi tengah malam ya. komunikasi tengah malam. jadi ini. Jadi kasus ijazah ini tidak bisa ditebak ya. Heeh. Kadang-kadang panasnya tengah malam. Oh, betul. Ya memang kan kita memang juga sering begitu kan. Iya. Kan katanya Mas Mai juga dituduh. Mana bisa dia ngerti apa ketika kan nggak satu atap gitu Mai kata. Oh iya, memang saya tidak pernah ingin tidur satu atap apalagi satu ranjang ya. Dengan orang yang tidak Nggak satu jelas. keluarga. Tapi bukan gara-gara itu dong. Kan seperti ini. Iya, Kan iya. tahu dong Pak Roy sekarang lagi ngapain? Iya, betul. Misalkan ini yang di depan saya ini Ah. admin Roy Studio Channel ini tahu dong Pak Roy hari ini di mana aja. Iya, 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 iya. Coba Mbak admin jawab dulu. Mungkin nggak Pak Roy dari tadi pagi melakukan penelitian? Lah ya enggak. Ada penelitian apa yang dia buat? Gibran Black Chapter salah satunya. Bukan Black Chapter. Sebenarnya jawabannya salah ya. Iya. Harus dia kan dari tadi acara. tulisan itu. Kapan? Kalau pagi ya Pak Roy buat salah satu data-data. Kebetulan kalau hari ini memang iya, tapi kalau misalnya pas besok pagi, kebetulan saat saya acara besok pagi itu di komunitas otomotif. Nah, itu nggak mungkin saya meneliti. Iya. Masa sambil nyopir sambil meneliti? Nah, Meneliti apa? lalu ya, setelah itu Heeh. ada undangan kepada kita ya Pak betul. untuk membongkar Ya nggak usah cerita gitu. Nah, ya. Ini makin menarik ini. untuk membongkar tet Jokowi. Ya, ya. Itu. Tet-tetnya itu apa? Nanti Makin aja. seru nanti pokoknya. Biar nanti Pak Jokowi ada bahan untuk konferensi pers setiap hari Iya. kan. Jadi Kemarin menjawab. kan konferensi persnya tentang Yusuf Kala. Ah, Tentang laporannya itu. ya. Ya sudah, serahkan saja sama proses hukum kayak gitu. Kita tunggu hukum berjalan. Iya, iya, Hukum iya. itu kan nggak pernah berjalan. Masa hukum Iya. jalan-jalan? Makanya Hilang dong. hukum kok berjalan. Maka tadi juga ya kita tadi bikin rekaman hanya belum disiarkan saja ya di Royster Official. Saya tadi ngobrol sama Pak Ugro. Ini teguran untuk adminnya nih. Iya. Maka disiarkan. Belum bisa supaya dilihat supaya enggak apa eksklusif. Saya ngobrol tadi dengan Pak Ugro tentang adanya surat perubahan pasal. Oke. Nah, yang diterima dan itu yang itu dibahas oleh Mas Refli, dibahas juga oleh Pak Kadri. Ya gitu. Jadi Pak Ugro menjelaskan dari sisi beliau pengalaman beliau selama lebih dari 30 tahun di kepolisian ya. Jadi beliau menjelaskan soal gimana itu proses RJ segala tadi, Pak. Iya, iya. Singkatnya gimana tadi, Pak? Singkatnya Iya. biar penasaran. Ya, satu kan ini Biar yang di apa Sentana juga penasaran ya. Jadi besok Sentana ngerilai Roysternya official aja. Bisa aja nih. Lanjut Pak. kalau ada dikatakan ada surat baru tentang perubahan pasal karena ada Iya. KUHP baru. Betul. Ya. Sebetulnya di KUHP sendiri pasal 3 itu ada penjelasan bahwa Kalau peralihan kan ada ya, sebenarnya. setelah peralihan tadi transisi lah. Ya. Nah, di situ bahwa menggunakan KUHP baru. Ya. 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 Tapi apabila pasal itu perbuatan itu pasalnya lebih meringankan dengan KUHP yang lama, menggunakan KUHP lama gitu. Jadi sudah jelas seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi bahwa ini ada perubahan pasal, nggak perlu. Ya, Penyidik sudah tahu dan itu sudah di saat KUHP itu diterbitkan sudah ada. Jadi Berarti agak lucu ya. Iya, Tapi ngapain bukannya juga ada surat baru gitu, Pak. itu basir lah, nggak perlu disampaikan seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong hebat loh, Pak. Ngomong-ngomong hebat nih Sentanan. 800 lebih yang nonton. Woi. Ini gila. Udah di atas jam 12. Berarti lebih. saya menghimbau kepada Pak Kapolri ya. Iya. Tolong lihat anak buah Anda yang sedang menghabis-habiskan kertas. Iya. Kertas itu sekarang ini kan sedang ada Paperless, upaya paperless. iya dan- upaya untuk kita dan lebih efisiensi gitu loh. menjaga alam, Betul. mengurangi pemakaian kertas. Iya, iya, iya. Ngapain Ngapain juga? ngirim-ngirim ke rumah saya? Iya kan? Ada loh satu ke rumah saya, Pak. Itulah tadi. Tembusannya 20 berapa gitu. Ya, itulah tadi Pak, yang saya sebut dengan kalau yang
8 tersangka ini udah hilang 3. Ya. Masih ada cadangannya. Masih ada cadangannya 4. Ini salah satunya. Ya. Ya, termasuk tadi Ya. saya ngikuti penjelasan tentang restoratif justice itu. Oke, iya. RJ itu hanya diatur waktunya 10 hari. Iya, 10 hari. Ya. 7 hari itu kesepakatan. Oke. Kesepakatan diterima oleh semua pihak di kantor polisi, disaksikan penyidik, Ya. kemudian pihak pelapor mencabut laporannya. Ya. Bukan mencabut orang satu-satu. Nah iya, Tapi ada nggak Pak? itu new play. Misalnya ada kesepakatan RJ nih. Misalkan saya dan Pak Roy, Ah. saya melaporkan Pak Roy. Saya sudah setuju RJ, Pak Roy setuju RJ. Ya. Polisinya nggak setuju. Oh, nggak bisa. Bisa. Bisa nggak Pak? Oh penyidiknya nggak suka nih. Oh gini. Kalau Nggak bisa. nggak boleh. Nggak bisa. Itu antara pelapor terlapor. Jadi polisi tidak bisa menunda-nunda. Ya. Nggak bisa melawan RJ. Kalau bisa Oke. melawan RJ ya. Kecuali pidana murni. Oh, Ya, Pidana murni pembunuhan. iya. pasal di atas 5 tahun nggak bisa RJ. Di 5 tahun nggak bisa. RJ Iya. pasalnya tertentu kan. Oke. Oh ya, jadi kalau yang dikatakan Pak Janes barusan dari luar layar, Nah, itu yang pasal-pasalnya di atas berapa itu, contohnya koruptor nggak bisa RJ ya, Pembunuhan. pembunuhan, dan seterusnya. Setelah laporan polisi dicabut, kemudian diterbitkan hari ke-7 itu ya, iya. surat perintah penghentian penyidikan. SP3. P3. Ya. SP3 maksimal 3 hari harus sampai ke jaksa dan kepada pengadilan minta penetapan. Jadi sudah langsung muncul penetapannya. Ya, Oh, jadi ada penetapan tadi pengambilan pengambilan perkara. perkara. Jadi perkara itu tidak akan lanjut ke jaksa dan tidak mungkin lanjut ke pengadilan. Jadi kalau sesuatu perkara yang sudah RJ Pak, tidak mungkin lagi masuk ke sidang. Tidak akan masuk sidang, tidak mungkin masuk tuntutan. Oh, oke. Lagi. Ya, Tapi kan itu kalau SPK-nya 1, Pak, gimana kok bisa dicuplek-cuplek kayak gitu? nggak boleh. Jadi Nah, satu laporan lagi-lagi polisi, ya. satu surat perintah dimulai penyidikan SPDP. Hah? Nah, baru diproses nih. Makanya proses semuanya udah selesai, mendekati selesai. Ya, Nah, baru pihak terlapor mengajukan RJ ya. atau pihak penyidik menawarkan bagaimana nih mau RJ. Ya. Nah, kalau ya Pak, oke ya panggil semuanya. Ya. Langsung di itu di semacam konfrontir lah. Betul. Penuhi semua hak-haknya semua. Ya. Saling hak dan kewajiban masing-masing. Ya. Oke, sepakat? Gitu sepakat? Langsung pencabutan laporan polisi, Oke. terbit SP3 atau surat perintah. Pencabutan laporan polisi itu kalau laporannya 1 dicabut, Semuanya. Jadi peristiwa itu dianggap tidak pernah ada. kan katanya dulu Jokowi itu yang dilaporkan peristiwa, Mas. Iya. Iya, bukan orang-orangnya. orang-orangnya. Ya, aduh, ini memang. Peristiwa itu dianggap tidak pernah ada. Iya. Ya, Terus selesai. Pak, kalau andainya nih di dalam kesepakatan RJ itu ada uang. Contoh, saya nonjok Pak Roy, Ya. terus dia perlu berobat. Ya. Kan butuh diganti biaya berobat misalnya. Ah, Misalkan 5 juta kan Pak. Saya kasihlah 5 juta itu di saat RJ. Ya. Benar Pak? Ya. Jadi mungkinkah yang sudah RJ itu ada kesepakatan mengenai uang juga? Ada. Semua diganti. Iya. Karena kesepakatan itu ada beberapa item yang dipenuhi. Oke. Oke. Jadi mungkin juga ya Pak, Ya. yang sudah RJ ini ada sesuatu mengenai uang di dalam kesepakatan ini. Ini maaf nih, saya harus menjawab nih. Apa tuh? Jadi barusan si Omon itu juga live ya. Judulnya Ijazah Jokowi asli kata dia. Roy Suryo. Roy Suryo politisi bukan peneliti. Ngapain Mon ngurusin? Saya memang pernah jadi politisi. Ya 15 tahun saya jadi politisi. Dan politisi yang tidak menjadi caleg gagal. Ya saya pernah anggota DPR. Aku nggak nyinggung loh, aku nggak nyinggung loh ya. Gak apa-apa. Enggak. Artinya pernah jadi anggota DPR 2 periode. Ya gitu. Iya. Pernah juga membantu kepresidenan. Ya gitu. Tapi sudah diserahkan kembali ke ketua umum ATA-nya. Oh lah ya sudah, kan saya udah mundur semenjak 11 Maret. Wih, 11 Maret juga saya mundurnya 11 Maret tahun 2000 super smart dan 11 Maret tahun 2026 itu ya ada yang kemudian otaknya diputar ya gitu kemudian ngaku-ngaku menjadi jadi kalau Pak Roy sudah menyerahkan kembali ke ATA, Partai Demokrat itu kepada Iya. ketua umum, Nah. berarti sudah nggak anggota dong? lah memang sudah nggak anggota sudah bukan lagi politisi ini ngaco banget Iya, udah lah nggak usah masih dibilang politisi. nggak usah belok-belok ke urusannya lain lah selesaikan urusanmu selesaikan urusan S2 dan S3mu di Yamaguchi itu ya itulah udah dan nggak usah kemarin menghilang itulah kan kemana ada di Polda Metro Iya, Kan betul. semua ada kalau Jenderal Satria kan muncul keluar apa kabar semua gitu Iya. nyuri-nyuri waktu kemudian sore-sore mengendap-endap baru keluar dari situ aduh Munculnya di cumi-cumi. iya munculnya di kanal-kanal itu lah nggak apa-apa lah atau di cumi-cumi yang cuma-cuma tapi udahlah nggak usah ditanggepin Iya. biarin mau ngomong apa
ya, dan seluruh Indonesia juga percaya. Ini berapa Pak? Rekor nih. Penontonnya 72.000. Wow, 72 juta kali itu. Iya. Oh, naik dikit 86 juta. Mohon, penontonnya 86 juta. Ya, gitu. Sementara Mana ini 180.000 subscriber ini? nah iya, makanya mana Berapa tuh? subscribernya masih 183.000. 183.000. Ayo dong. Siapa yang subscribe Bali Academy, kasihan lah, tontonlah sekali-kali. Iyalah, malam-malam lah gitu loh. Ngapain kayak kalau lagi pakai wifi jadi kuota nggak keluar kan? Oh, Jadi nggak boros. gitulah. RSO Nah, 215. 215 lumayan. Berarti katanya Pak istirahat Pak. Oh gitu, nggak apa-apa. Penontonnya ada pesertanya berapa itu? 829. Wih, banyak lupa yang menonton 840. Iya, Kadang ya. berkat Pak Ugro ini. Iya, luar biasa Tapi ini. jangan kita gitu, ntar keluar lagi Ugro Seno Channel besok. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akan. Profesional official. Iya. Channelnya dalam bahasa Jepang tadi apa Pak? Iya. Uguro no. Watashi wa Indonesia no Keisatkan. Eh, Saya polisi Indonesia. oh itu Mon, dengerin nih bahasa Jepang asli ini Mon. Kesatsu ya Pak ya? Iya. Saya tanya Pak Rismo nih. Iya. Nihongo wa nanda kan? Jawab. Mungkin bisa dijawab Pak Rismo. Iya, gitu. Kalau saya ada yang saya mau tanya ke Rismon ini. Apa itu? Aidang Mailaho, nggak malu kau gitu. Oh, gitu. Itu ada Aida di depan. Iya. Iya. Lu ngerti kan bahasa Batak? Itu bahasa Batak ya. Oh, gitu ya. Aidang Mailaho, RJ. Nah, itu nggak malu kau RJ. Iya. Semuanya aduh. Itu luar biasa. Jadi lucu aja. Itu lagi. Ya. Undang Marnyampo. Jangan main-main kau. Gitu. Silakan Pak. Iya, luar biasa. Jadi perlu ditanya bahasa Jepang kapan dia ke Yamaguchi. Oh iya, gimana Pak? Seandainya. Itsu anatawa Yamaguchi ye ikimashita? Wah, ini Jepang asli nih ya. Saya terjemahin bahasa Batak. Tapi khawatirnya nanti khawatirnya karena mereka sudah sahabat dekat. Iya. Yang jawab Andi Aswan nanti. Waduh. Aduh, ya kan? Nanti dia bikin podcast kayak gini lagi berdua Andi Aswan. Soalnya Pak Andi Aswan itu. Catatan Andi Aswan. Ya, itu ternyata bisa bahasa Jepang karena memang dia sekolahnya D3. Oh, D3 sastra Jepang ya. Ya, memang. Tapi ya masih mending gitu ya. Ya. Daripada si Toyib Fanani. Waduh, itu sekolahnya apa Pak? Toyib Fanani itu sekolahnya memang universitas. Tapi universitas di Surakarta. Pembangunan atau universitas apa gitu ya. Wow. Itu dan memang Jadi pertanyaan. SMPP Iya. sekolah pembangunan. Makanya jadi ingat itu padahal kan sebenarnya kan lucu sekolah menengah persiapan pembangunan. Persiapan pembangunan. Tapi kok ijazahnya keluarnya Tahun namanya sudah. tahun apa SMA 6. Nah, itu kan lucu banget itu kayak gitu. Ya, itu supaya nggak salah nih saya koreksi nanti ada orang bilang, Ya. "Masa sekolah saya nggak benar." Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Ngeri kali. Iya. Pembangunan. Iya, itu tahun 83 sampai dengan 89. Itu 6 Toyib tahun ya? Fanani. Toyib. Dan itu ya, nah ini Pak Ugro ini tadi yang disampaikan. Ya. Dia si Toyib Fanani lagi itu masih pegang General Manager di PT Angkasa Pura Solusi. Iya. Apa nih? BUMN. Dari tahun 2018 di Anak si perusahaan Agri Fanani. Angkasa Pura. Angkasa Pura yang anak perusahaannya Iya. yang kontennya porno-porno tadi. Iya. Waduh, ini pantesan bandara kita delay dulu. Oh, itu gara-gara mungkin dia terlalu banyak lihat. Iya. Oh, lihat pramugari aja ditarik pramugari pas buka baju tadi itu loh. Iya, memang Wah, iya itu. Tugasnya di Angkasa Pura. Iya. Iya. Tugasnya di Angkasa Pura aja Tapi kontennya. memalukan Angkasa Pura. Nah, inilah. Tolonglah. Ya, udah kerja Prabowo, tolonglah ini orang kayak gini diperiksa. iyalah gitu. Pantas nggak jadi komisaris Angkasa Pura tapi selalu membuat video yang pornografi. Iya, lulusan Universitas Temanya. Tunas Pembangunan Surakarta, makanya dia pakai nama Agri. Aslinya namanya Toyib. Bang Toyib, ya itu. Aduh, jadi sekali lagi ini Jadi menjawab juga Universitas Tunas Pembangunan Bangsa. Surakarta. Surakarta. Iya. Pakai bangsa Pak. Katakan bangsa, Pak. Jadi untuk bangsu. Gitu. Untuk bangsu, betul. Itu dalam bahasa Jepangnya untuk bangsu. Nah, Iya, itu aduh lucu banget. Kan? kalau untuk Rismon saya sampaikan, Ah. Odo Maho, unang mamang konten sonari, ngabur nginon. Udah malam tidurlah kau, nggak usah konten-konten lagi, ya, ya kan? Mau. kalau Odo Maho, kalau disampaikan dalam bahasa Jawa, katuran panjenenganipun responsianipar, ya, nika sampun dalu alung panjenengan micak mawon. Oke. Iya. Silakan, Pak. Saya Pak. Saya hanya nyampaikan sama Pak Risman, Kombang Pak.
Selamat malam itu.